Alhamdulillah nahmaduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang matan Tuhfatul Atfal ya, hingga bait ke-11 ya, kalau tidak salah, yaitu tentang idgham ya. Idgham dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Ya, ini kita berbicara idgham pada nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf idgham pada nun sukun atau tanwin ini ada 6 ya, terkumpul dalam kata yarmalun atau yarmulun. Namun idgham ini dibagi menjadi dua macam ya. Ada idgham yang bi gunnah, yaitu pada kata yanmu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu. Apa itu yanmu? Huruf ya, nun, mim, dan waw. Ya, ini sekedar singkatan ya, untuk membantu kita untuk menghafalkan apa saja huruf idgham nun sukun atau tanwin yang didengungkan. Ya, ada 4 ya, diambil dari 6 tadi itu. Dari kata yarmulun itu diambil menjadi 4 huruf diambil, yang mana 4 huruf ini idghamnya disertai dengan gunnah atau dengung ya. Ya, faman ya'mal nun min ni'mah, mim, contoh mim, mimma, waw, contoh wawu, min waraihim ya. Min waraihim. Seperti ini adalah contoh daripada idgham bi gunnah. Baik, selanjutnya, oh ya, tapi ada perkecualian ya. Ada perkecualian. Jadi idgham itu berlaku apabila antara nun sukun dengan huruf yang diidghamkan kepadanya itu dalam dua kata ya. Nun sukun pada akhir kata pertama dan huruf idghamnya pada awal kata berikutnya. Nah, hanya berlaku dua kata itu. Tapi kalau terjadi nun sukun bertemu dengan huruf idgham, salah satu daripada huruf idgham pada satu kata, seperti kata ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan, maka tidak boleh diidghamkan nun sukunnya ya. Tetap dibaca izhar. Namanya izhar apa? Ada yang masih ingat izhar apa namanya? Izhar mutlak. Ahsan, izhar mutlak ya. Izhar mutlak. Ya, di dalam Al-Qur'an hanya ada 4 aja ya, 4 kata ya. Ad-dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. Baik, kemudian mari kita pelajari bersama bait yang ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma kadhirannah. Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah
Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Ini bait ini sebenarnya gampang dihafalkan ya. Insyaallah kalau kita konsisten ya ikuti pelajaran ini, mungkin bisa 1 atau 2 bait kita hafalkan ya. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Itu bisa juga bisa apa di apa ya dibaca seperti kayak dilakukan gitu ya. Ya karena sebetulnya syair ini di dalam matan atau syair itu memang dia disusun berdasarkan huruf-huruf tertentu yang indah ya untuk didengar atau diucapkan. Ya. Dan memang sengaja dibikin seperti itu ya, jadi berdasarkan pola-pola tertentu sehingga membuat pendengar itu jadi tertarik. Hanya saja isinya diganti dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Hal-hal yang bermanfaat ya diantaranya adalah ilmu tajwid. Watsani idghamun bi ghairi gunnah. Yang kedua daripada jenis idgham adalah idgham bi ghairi gunnah. Idgham yang tanpa dengung atau tanpa gunnah. Kapan itu terjadi? Ya bagaimana idgham bi gunnah itu terjadi? Kapan? Fil lami warra tsumma karrirannah. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf lam, huruf lam dan huruf ro. Ya. Kita masih ingat ya huruf itu ada 6. Terkumpul dalam rumus yarmuluna. Nah, dari 6 huruf itu diambil 4. Ya. Diambil 4 huruf yang dimana idghamnya itu adalah idgham bi gunnah, idgham dengan dengung, yaitu yanmu. Sehingga tinggal tersisa apa? Tersisa 2 huruf, yaitu lam dan ro ini. Dan idghamnya itu tanpa gunnah. Ya. Tsumma karironna, kemudian tetapkanlah sifat takrir pada huruf ro. Jadi huruf ro itu adalah huruf yang memiliki sifat takrir atau tikror. Yaitu dia disertai dengan bergetarnya ujung lidah pada saat mengucapkan ro. Akan tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Hati-hati ketika mengucapkan huruf ro ini ya. Dia getarannya hanya sedikit saja. Ya, tapi harus ada. Getaran ini namanya dalam istilah tajwid adalah tikror, sifat tikror. Ya, kemudian di sini disebutkan ai wal qismu tsani min aqsamil idgham, dan bagian yang kedua daripada jenis idgham, al idghamu bi ghairi gunnah, adalah idgham tanpa gunnah atau tanpa dengung. Jadi kalau tadi ada disertai dengung ya, faman ya'mal. Kalau ini tidak ada. Contohnya seperti min dengan ro. Ya di sini ada disebutkan ya contohnya ya di bagian itu ya. Min ketemu dengan ro, huruf ro setelahnya. Rabbihim. Maka di sini dia diidghamkan nunnya ke ro, tapi tanpa gunnah. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ya, bukan mir rabbihim, bukan gitu bukan, tapi mir rabbihim. Samaratir rizqa, ya. Samaratir rizqa, hanya ditasdidkan saja ya, tanpa disertai dengan dengung. Yang dengung seperti apa misalnya? Ya, dibaca seperti ini. Samaratir rizqa, samaratir rizqa, itu ada dengung seperti itu. Kemudian yang lam, contoh yang lam ya. Min ladunhu ya. Min ladunhu. Jadi bacanya min ladunhu.
bukan min ladunhu, bukan demikian ya. Kalau min ladunhu itu berarti dia idgham dengan dengung ya. Padahal di sini idghamnya tidak boleh dengan dengung, tapi harus sama seperti ro tadi ya, tanpa gunnah atau tanpa dengung. Min ladunhu. Min ladunhu. Di surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakul lahu ya. Yang contoh tanwin hudan lil muttaqin dibacanya hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh wa yakunu fi harfil lam wa ra wa huma al harfani al baqiyani min kalimati yarmulun ba'da ikhraji hurufil idghami bi gunnah yanmu. Idgham bi ghairi gunnah itu terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra ya. Yang mana kedua huruf ini adalah huruf yang tersisa dari huruf idgham yang terdapat pada kata yarmulun. Tapi setelah diambil huruf idgham bi gunnah yaitu yanmu itu ya. Kalimat yarmulun itu ya diambil 4 huruf ya. Yarmulun ya, ro, mim, lam, waw dan nun diambil dikurangi apa? Yanmu. Sehingga tinggal terisa apa? Ro sama lam. Ya, ini yang idgham bi ghairi gunnah, sedangkan ini yanmu adalah idgham bi gunnah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wa alaihi idza jaa ba'da nun sakinati aw tanwin ya. Harful lam awir ra yakunul hukmu al-idghamu bi ghairi gunnah. Sekali lagi apabila ada nun sukun atau tanwin setelahnya datang huruf lam atau ra ya, maka ini huruf nun sukunnya atau tanwinnya diidghamkan kepada huruf lam dan ra tanpa disertai dengan gunnah ya. Sehingga dinamakan idgham bi ghairi gunnah. Ini contohnya nanti bisa dicari sendiri di dalam Al-Qur'an ya. Mir rabbihim an rabbihim misalnya ya. Ghafurur rahim misalnya. Tambih catatan ya atau peringatan. Lam ya'til idghamu bi ghairi gunnah fil Qur'anil Karim kadzalika fi kalimatain. Jadi idgham bi ghairi gunnah di dalam Al-Qur'an juga sama ya, tidak akan dijumpai kecuali pada 2 kata. Ya, tidak akan mungkin dijumpai ada nun sukun setelahnya itu huruf lam atau ra dalam 1 kata ya. Coba carikan. Carikan kata ya dalam Al-Qur'an ada nun sukun setelahnya huruf lam. Ada enggak? Setelahnya huruf lam atau ra dalam 1 kata ya, dalam 1 kata. Kalau tadi yang ya sama wawu masih ada ya. Ad-dunya, qinwan, bunyan sama sinwan. Tapi kalau kali ini ya nun sukun setelahnya datang lam atau ra. Nah, ini yang belum saya temukan ya. Dikatakan di sini tidak ditemukan kecuali memang dalam 2 kata. Ya. Wa makna dzalika anna al-idghama bi qismaihi bi gunnatin wa bi ghairi gunnatin la yakunu illa fi kalimatain. Ya, jadi idgham bi gunnah maupun idgham bi ghairi gunnah, idgham dengan dengung maupun yang tanpa dengung itu terjadi pada 2 kata ya. Nun sukun atau tanwin pada kata yang pertama
Ya, huruf idghamnya itu pada awal kata berikutnya. Mulahadzah, ja'a fil Qur'ani maudhi' wahid. Sebentar, ini hilang ya. Ya, ja'a fil Qur'anil Karim maudhi'un wahidun ja'a fihi ba'da nun sakinati harfur ra. Wa ma'a dzalika lam yutbaq hukmul idgham bi ghairi gunnah wa hadzal maudhi' fi suratil qiyamah fi suratil qiyamah wa qila man raq. Wa illatu dzalika wujubus sukuti 'anin nun. As-saktu yamna'ul idgham. Walil ilmi yu'rafu as-sakt huna bi annahu qat'u as-sauti 'ala an-nuni miqdaran min az-zamani yasiran miqdaru harakataini duna tanaffusin ma'a muwasilatil qira'ati fil hal. Jadi ada di dalam Al-Qur'an itu satu tempat, ya, ada satu tempat yang dimana di situ ada nun sukun, setelahnya ada huruf ro, namun di sini tidak dibaca dengan idgham bi ghairi gunnah, tidak dibaca idgham. Ya, tempat ini ya terdapat pada surat Al-Qiyamah, yaitu pada kata waqila man raq, ya, waqila man raq. Di sini tidak boleh kita membacanya waqila marraq, ya. Enggak. Ini bacaan riwayat lain. Riwayat lain ada yang membaca demikian, waqila marraq. Tapi untuk riwayat Hafs, ya, dari Thoriq Syatibiyah, ini tidak boleh dibaca dengan idgham. Ya, sebabnya kenapa? Karena di sini harus dibaca saktah, ya, ada sakta di sini. Ya, karena sakta itu dia mencegah terjadinya idgham. Sakta, as-saktu yamna'ul idgham. Sakta itu mencegah atau menghalangi idgham. Sebagaimana idgham juga menghalangi qalqalah, ya, menghalangi huruf qalqalah untuk diucapkan dengan pantulan. Apabila ada huruf ba, setelahnya ada ba lagi, ada ba sukun, setelahnya ba. Ya, wadrib bi'asok, itu terhalang dari qalqalah. Banyak tidak dibaca qalqalah. Ya, tidak boleh dibaca wadrib bi'asok, tapi wadrib bi'asok, diidghamkan. Maka demikian juga idgham juga menghalangi apa? Enggak, saktah itu menghalangi idgham. Saktah menghalangi idgham. Kalau tadi idgham menghalangi qalqalah, ya. Sekarang gilirannya idgham itu dihalangi oleh saktah, ya. Apa itu saktah? Walil ilm yu'rafu saktu huna bi annahu qat'u shawti 'ala an-nuni miqdaran min az-zamani yasiran miqdaru harakataini duna tanaffusin ma'a muwasalatil qira'ati fil hal. Jadi yang dimaksud sakta itu adalah memutuskan suara ada atas nun, berhenti pada nun, huruf nun ini, ya, dengan kadar sekitar 2 harokat, ya, tanpa mengambil nafas, ya, dengan maksud untuk meneruskan bacaan. Itu arti daripada saktah, kurang lebih demikian. Jadi bacanya bukan marrok tapi waqilaman raq, waqilaman raq, ya. Jadi berhenti pada nunnya. Nunnya dibaca idhar. Nunnya dibaca idhar, ya. Berhenti tanpa mengambil nafas di sini, ya. Jadi diputus di sini. Waqilaman raq. Bukan waqilaman raq, bukan, tapi waqilaman raq. Ya, ada jeda.
ada jeda-jedanya ini tanpa mengambil nafas. Ya, itu arti daripada sakta. Dan biasanya di dalam Al-Quran itu udah ada ya tanda sakta itu, yaitu ditandai dengan huruf sin kecil ya pada di atas nun itu ya. Nanti bisa dicek di mushaf masing-masing pada surat Al-Qiyamah ya. Di situ akan tertulis di atas nun itu ada sin kecil, itu merupakan tanda sakta. Jadi membacanya bukan waqila marraq ya, tapi waqila man raq. Seperti itu ya. Hanya ini aja perkecualian daripada huruf-huruf idgham ya. Seharusnya kan aturannya kan ada nun setelahnya ro itu diidghamkan. Ya. Namun karena di sini ada sakta menurut riwayat Hafs, maka tidak boleh di situ diidghamkan. Ya, karena sakta itu menghalangi idgham. Sehingga dibacanya waqila man raq. Ya. Cuma satu aja ya di dalam Al-Quran ya pada surat Al-Qiyamah ini. Harap diperhatikan dengan baik agar jangan sampai kita keliru saat membaca ya. Ini tidak dibaca idgham. Ya, pada kata waqila man raq tidak dibaca idgham. Walaupun sebetulnya kan masuk kaidah ya. Ada nun sukun setelahnya ra. Namun di sini perkecualian. Amma makna tsumma karironna qala Syekhul Jamzuri rahimahullah fi kitabih Fathil Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal ay uhkum bi takririhi mutlaqan lakin idza sudida yajibu ikhfa'u takririhi berkata Syekh Al-Jamzuri di dalam kitab beliau Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal bahwa yang dimaksud dengan kata tsumma karironna artinya adalah hukumilah ro itu dengan sifat tikror, yaitu tadi tikror apa tadi? Bergetarnya ujung lidah pada saat mengucapkan huruf ro ya. Ar-ro, ar-ru ya, ar ada getaran di situ. Namun ketika ro-nya itu bertasjid tidak boleh berlebihan. Ya, contohnya seperti tadi itu kata mirrabbihim. Jadi jangan membacanya mirrabbihim. Ya, tidak boleh demikian ya. Mirrabbihim ini berlebihan. Cukupnya saja mirrabbihim. Mirrabbihim. Tidak boleh membacanya mirrabbihim. Demikian juga pada kata sama rotir rizqo, tidak boleh demikian ya. Sama rotir rizqo itu salah. Itu berlebihan. Sifat tikrar ada, tapi dia tidak boleh berlebihan. Sama rotir rizqo. Ya, karena sifat tikrar ini adalah sifat yang memang melekat ya pada huruf ro ya. Huruf ro yang hanya satu huruf yang memiliki sifat tikrar ya, yaitu huruf ro. Wa qala Syekh Muhammad Al-Mihi rahimahullahu fi kitabih Fathil Malikil Muta'al fi syarhi At-Tuhfatil Atfal ay uhkum alaihi bi annahu harfu takrir lakin yajibu ikhfa'u takriri. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Mihi ya. Syekh Muhammad Al-Mihi ini adalah anak daripada putra daripada gurunya Imam Al-Jamzuri pengarang Tuhfatul Atfal ini ya. Jadi adalah putra gurunya. Namanya Muhammad Ali Al-Mihi. Di dalam kitab beliau yang mensyarahkan Tuhfatul Atfal itu disebutkan beri dia hukum pada ro itu dengan huruf takrir. Akan tetapi wajib untuk menyembunyikan sifat takrirnya. Mensamarkan sifat takrirnya. Jadi jangan berlebihan. Wa ma'na dzalika anna an-nadhima rahimahullahu yushiru huna ila sifati min sifati harfir ra wa hiya sifatu takrir wa hiya irti'adu ra'sil lisani 'inda an-nutqi bi harfir ra wa hadhihi sifatu tu'rafu litajannubi al-mubalaghata fiha. Ya.
Jadi seperti yang tadi saya katakan ya, bahwasanya sifat takrir ini, takrir atau tikro sama aja ya, ada yang ikut demikian. Itu adalah sifat yang memang ada pada huruf ro, yaitu bergetarnya ujung lidah pada saat mengucapkan huruf ro. Ya, ro. Ada getaran di situ ya. Kalau kita cermati itu ada getaran pada ujung lidah. Ya. Namun tidak boleh getaran ini terlalu berlebihan. Ya, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, jadi sifat ini untuk dijauhi ya, dijauhi. Tidak dihilangkan sama sekali, karena kalau dihilangkan sama sekali nanti bukan ro lagi, nanti bisa berubah menjadi lam ya, gitu ya, al. Orang yang dia cadel ya, dia tidak bisa mengucapkan huruf ro dengan jelas, ya kemungkinan karena dia tidak memberikan sifat ro dengan benar ya. Ro itu ada getaran sedikit. Sementara lam, itu tanpa getaran. Ujung lidahnya itu tidak disertai dengan getaran. Beda dengan ro ya. Kalau ro itu ada getaran sedikit. Ar, ya. Kalau tanpa getaran jadi Ar-Rahman. Ya. Wa yaqsudu an-nadhimu fi qawlihi thumma karriranna ay uhkum ayyuhal qari ala harfi ra'i annahu harfun takrir walakin ikhfi hadhihi sifah. Walaysa al-maqsud min ikhfa'i takrir i'damuhu bil kulliyah. Ya ketahuilah wahai para pembaca Al-Qur'an, wahai para pecinta Al-Qur'an, bahwasanya huruf ra ini adalah huruf takrir. Akan tetapi harus disamarkan sifat ini. Yang dimaksudkan adalah jangan menghilangkan sifat takrir secara total, jangan. Balla buddha an yarta'idu lisan irti'adah wahidah kai la yanhasiru shaut baina tarfil lisani wal lidah. Bukan menghilangkan sama sekali ya, secara total tidak. Namun cukuplah getarannya itu 1 atau 2 kali gitu aja. Fatakunu ra harfun minal hurufis syadidah ma'a annaha min hurufil bainiyah. Jadi ra itu dia bukan huruf yang syadid, tapi juga bukan huruf yang rokhawah. Syadid itu keras ya. Rokhawah itu lembut. Jadi tengah-tengah huruf ro itu. Dengan adanya sifat tikror itu menyebabkan dia pertengahan ya antara sifat syadid dengan sifat rokhawah ya, lunak. Jadi sifat ro itu adalah sifat bainiyah. Baik, hukum sekarang kita masuk ke bait yang ke-13. Wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Itu kalau dilakukan seperti itu ya. Tapi banyak sekali macamnya lagu itu. Ai al-qismu tsalits min ahkami nunis sakinati wa tanwin al-iqlab. Hukum yang ketiga daripada hukum nun sukun atau tanwin, ini hukum yang ketiga ya. Kalau sebelumnya adalah hukum yang kedua itu idgham. Pertama apa? Idhar, yang kedua idgham, dan yang ketiga sekarang ya adalah iqlab ya. Yaitu iqlab. Al-iqlab. Sebetulnya kalau istilah yang dipakai oleh ulama zaman dulu itu bukan al-iqlab tapi qalbu, al-qalbu ya. Wallahu alam itu yang lebih tepat sebenarnya al-qalbu itu ya, bukan al-iqlab. Tapi istilah al-iqlab itu dia sudah tersebar ya, sudah masyhur, menyebar kepada para pelajar ya, sehingga susah untuk mengganti istilah al-iqlab dengan al-qalbu. Sudah salah kaprah gitu ya. Ya. Karena ada kata-kata terkadang ya yang sebetulnya artinya itu salah, tapi karena udah terlanjur menyebar di masyarakat sehingga susah untuk dikembalikan kepada semula ya. Ternyata di dalam bahasa Arab juga ada yang demikian ya.
miman bi gunnatin mangal ikhfa'i. Wa yakunu fi harfin wahidin wa huwal ba. Jadi hukum yang ketiga daripada nun sukun dan tanwin adalah iklab, dan itu hanya pada satu huruf, yaitu huruf ba. Ya, apabila ada nun sukun atau tanwin setelahnya ada huruf ba, maka itu hukumnya adalah dibaca iqlab. Nun sukun atau tanwinnya harus dibaca iqlab. Wa alaihi idza ja'atin nun as-sakinati aw at-tanwin qabla harfil ba taqlubun nun as-sakinah aw at-tanwin ila mimin sakinatin mukhfahu bi gunnah. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin ini dia akan dibalik, ya, akan diganti, akan diubah menjadi huruf mim sukun, ya, diganti menjadi mim sukun yang nanti akan dibaca dengan ikhfa disertai dengan gunnah, ya. Wa min amtsilatil iqlab al-anbiya. Ya, contohnya al-anbiya, ya, di situ ada huruf nun, ya. Nun sukun setelahnya ada huruf ba, ya. Jadi nunnya diganti dengan mim. Habis itu didengungkan dan dibaca secara samar, ya, mimnya itu. Al-anbiya, seperti itu. Min ba'di dibacanya mim ba'd, ya. Sami'un basir dibacanya dengan iklab, sami'un basir, ya. Sababul iklab, ya. Kenapa dibaca iklab? Kenapa kok dibaca iklab? Ya. Ada sebabnya, ya, dikatakan di sini. Wa sababul iqlabu suhulatun nutqi bin nuni as-sakinah wa tanwin bi qalbihima miman li anal mima tusyarikul ba'a fil makhraji wan nunu fis sifat. Wa kadzalika idharun nun as-sakinati aw at-tanwin 'indal ba'i fihi thiqalun 'ala lisan wal amru kadzalika binisbati lil idghami wal ikhfa fakana al iqlabu li yusrihi wa suhulatihi. Kenapa kok apabila ada nun sukun dengan nun tanwin bertemu dengan ba kok dibaca iklab, ya? Ini adalah dikatakan di sini untuk memudahkan pengucapan nun sukun itu sendiri dengan membalikan nun itu menjadi ke huruf mim. Kenapa kok mim? Kenapa bukan huruf lain? Ya, karena mim itu dia serupa dengan ba, ya, dalam satu makhraj. Jadi nun dengan ba itu kan satu makhraj, yaitu pada bibir. Hanya bedanya apa? Kalau nun itu dia disertai dengan hidung, ya, rongga hidung, sementara ba itu tidak. Dan mim ini di samping dia itu satu makhraj dengan ba, dia punya kemiripan dengan nun. Ya, jadi huruf yang tepat di antara huruf yang lain adalah huruf mim karena punya kedekatan. Ya. Punya kedekatan huruf ba ini. Di samping itu, ya, di samping dia punya kedekatan huruf ba ini dengan nun ataupun baik dengan nun maupun dengan mim, ya, huruf mim, ya. Kenapa mim, ya? Mim itu punya hubungan dekat dengan nun, punya hubungan dekat dengan ba. Di samping itu juga kalau seandainya dibaca idhar, ya, nun sukunnya itu dibaca idhar pada ba, itu akan sulit pada lisan. Ya. Kalau kita praktekkan misalnya dibaca idhar, al-anbiya, al-anbiya min ba'di. Itu berat, ya. Sami'un basir, sami'un basir. Sebabnya apa? Pertama dia harus mengucapkan nun dulu, ya.
ujung lidahnya ditempelkan pada gusi atas tuh ya. Sami'un. Habis itu dia mengucapkan ba yang pada bibir. Sami'un basir. Ada 2 kali kerja. Beda kalau kita iklab. Kita membaca iklab dia satu aja. 1 kali kerja. Sami'un basir. Lebih mudah. Ya. Min ba'di. Bukan min ba'di. Berat. Min ba'di itu lebih susah. Ya, sementara membaca Al-Quran adalah dengan mudah. Sehingga dibaca iklab. Ya. Untuk kemudahan. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian sampai 2 bait saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bait yang ke-14 ya. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.